Apa kabar pemirsa? EduNews kembali hadir menemani Anda. Berita seputar dunia pendidikan, teknologi, dan budaya akan kami sajikan dalam 30 menit ke depan. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Messi Sasha, kita awali berita pertama. Lanjutkan kerjasama dalam sejumlah bidang. Kepolisian Republik Indonesia kembali teken nota kesepahaman dengan Universitas Dianuswantoro Semarang. Dengan nota kerjasama yang baru ini diharapkan kerjasama Udinus dan Polri akan semakin kuat dan saling menguntungkan. Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara Universitas Dianuswantoro Semarang dengan Kepolisian Republik Indonesia ini dilakukan Senin siang di ruang pertemuan Gedung H lantai 1 Udinus. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Dianuswantoro Semarang, Profesor Edi Nursasongko, dan Kabag Jakdiklat Rojianstra SSDM Polri, Komisaris Besar Polisi Devrian Donimando mewakili Polri. Dalam kerjasama ini, baik Polri dan Udinus akan saling memberikan manfaat nyata, seperti dalam hal rekrutmen polisi sumber sarjana dan juga peningkatan kapasitas SDM kepolisian, serta kerjasama dalam hal praktek mahasiswa Udinus di lingkungan Polri, seperti mahasiswa Fakultas Kedokteran Udinus yang dapat belajar di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Alhamdulillah hari ini kita sudah menandatangani perjanjian nota kesepahaman antara Polri dan Udinus. Kegiatan ini tentunya diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama peningkatan sumber daya manusia, termasuk sarana dan prasarana yang bisa nanti kita tindak lanjuti dengan PKS. Kegiatan ini diharapkan nanti dari Polda bisa menindaklanjutinya. Ya, tentu kami merasa sangat senang dan bangga bisa mendapat kepercayaan dari Mabes Polri untuk bekerja sama mengadakan kerjasama antara Udinus dengan Mabes Polri. Sebetulnya kerjasama ini sudah kami lakukan cukup lama, karena pada awal-awal pendirian kami, Udinus itu sudah mengajar komputer di Akpol. Berapa semester di Akpol, nanti kalau pas praktek, Akpol pada datang naik bis ke kampus kami, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga kita lihat saben tahun ada tes Akpol, itu komputernya pakai CAT, komputer asisten teknis, dilaksanakan di Udinus. Jadi masyarakat yang mau daftar ke Akpol, dites komputer dulu di Udinus. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun kira-kira gitu. Dan ada lagi kerjasama ini yang sudah kita laksanakan baru adalah kerjasama antar Fakultas Kedokteran Universitas Dianuswantoro dengan Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kerjasama kita dengan Mabes Polri itu sudah cukup banyak kita lakukan, dan sehingga hari ini kayaknya mau diikat semua sehingga supaya lebih berdaya guna dan bermanfaat buat kita Universitas Dianuswantoro dan Mabes Polri. Tentu utamanya juga bermanfaat buat masyarakat. Mohon doa restunya aja. Dalam penandatanganan MOU ini juga turut disaksikan oleh para wakil rektor Udinus dan juga staf SSDM Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah. Dari Udinus, Tutuk Carita melaporkan. Tim Universitas Dianuswantoro Semarang lakukan monitoring pelaksanaan Wirausaha Merdeka di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Dalam kegiatan ini juga memberikan sejumlah materi seputar kewirausahaan dan juga melakukan review produk yang dihasilkan oleh 53 mahasiswa Metro Lampung di bawah binaan Universitas Dianuswantoro Semarang. Menjadi salah satu perguruan tinggi pelaksana dalam program Wirausaha Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek, Universitas Dianuswantoro Semarang terus melakukan pembinaan terhadap 400 mahasiswa yang tergabung dalam Wirausaha Merdeka atau WMK tahun 2023.
Selain terhadap para mahasiswa Udinus sendiri, tim pengelola WMK Udinus juga melakukan pembinaan terhadap 53 mahasiswa Muhammadiyah Metro Lampung yang tergabung dalam WMK di Udinus melalui kerjasama Udinus dengan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Pembinaan dilakukan oleh tim WMK Udinus pada Jumat siang mendatangi langsung kampus Muhammadiyah Metro Lampung dan bertemu dengan para mahasiswa yang tergabung dalam Wirausaha Merdeka. Dalam kegiatan ini, sejumlah dosen Udinus yang merupakan tim WMK memberikan materi seputar kewirausahaan dan juga melakukan review produk setelah 53 mahasiswa Wirausaha Merdeka Universitas Muhammadiyah Metro Lampung menjalani praktik atau pemagangan di sejumlah mitra. Di bawah binaan mitra inilah mereka harus menciptakan sebuah prototipe produk yang nantinya akan dipamerkan dalam Expo and Demo Day WMK Udinus 2023 pada tanggal 2 dan 3 Desember di Mall The Park Kota Semarang. Oke, terima kasih. Hari ini kami tim WMK dari Precision Technopreneurship Universitas Dianuswantoro datang ke Universitas Muhammadiyah Metro karena memang ada 53 mahasiswa dari universitas ini yang bergabung di dalam program kami. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang terakhir yaitu post immersion. Nanti kita akan memberikan pembekalan terkait dengan break even point. Kemudian nanti setelah itu kita juga akan ada penjelasan atau akan ada penilaian terkait dengan produk prototipe mereka yang nanti akan kita pamerkan di tanggal 2 sampai dengan 3 Desember di Semarang. 53 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro Lampung yang tergabung dalam Wirausaha Merdeka Udinus pun mengaku senang dapat mengikuti program ini dan berharap kelak dapat menjadi seorang wirausahawan. Menurut saya sih sangat baik karena kita bisa menambah wawasan dalam berwirausaha yang mana kedepannya kita bisa membuat hal-hal yang lebih baik lagi ke depan. Menjadi wirausaha itu tidaklah mudah supaya kita bisa merubah pola pikir menjadi hal yang positif. Sambutan hangat atas kerjasama Udinus dengan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung juga disampaikan Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3 UM Metro Lampung. Harapannya setelah kerjasama WMK ini, UM Metro Lampung nantinya dapat menjadi salah satu perguruan tinggi pelaksana wirausaha merdeka di tahun mendatang. Di program Wirausaha Merdeka itu sangat positif bagi kami UM Metro yang bekerja sama dengan Udinus. Sisi positifnya salah satu ini membangkitkan minat dan motivasi kepada mahasiswa agar tumbuh jiwa-jiwa kewirausahaannya. Yang kedua, menunjang program pemerintah yang ingin mencetak 1 juta wirausaha muda. Dan dari beberapa survei memang generasi milenial itu 70% berminat menjadi seorang pengusaha. Jadi program ini sangat tepat karena bisa menjembatani keinginan mahasiswa agar tidak hanya bertujuan menjadi pegawai negeri atau yang lain. Ini program alternatif yang sangat bagus untuk masa depan mereka. Saya sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Metro mengucapkan terima kasih banyak atas kolaborasi antara UM Metro dan juga Udinus. Jadi di sini harapan kami semoga kedepannya gitu dari pembelajaran ini banyak lagi mahasiswa kami yang bisa berperan dan berkolaborasi, tidak hanya 2 fakultas ya, yang sekarang kan 2 fakultas, dan mudah-mudahan juga kami suatu saat bisa menjadi perguruan tinggi penyelenggara kegiatan ini. Program Wirausaha Merdeka sendiri merupakan bagian dari program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Dengan harapan semakin tumbuh wirausahawan baru dan menciptakan 1 juta wirausaha baru di tahun 2024 dapat tercapai. Dari Metro Lampung, Tutuk Carita melaporkan.
EduNews masih akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam EduNews. Sebanyak 215 wisudawan D3 Reka Medik dan Informasi Kesehatan Udinus jalani sumpah profesi. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai syarat mutlak mendapatkan surat tanda registrasi sebagai legalitas profesional untuk dunia kerja. Sebanyak 215 wisudawan D3 Reka Medik dan Informasi Kesehatan Udinus jalani sumpah profesi di Hotel Santika Semarang. Kegiatan ini menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan surat tanda registrasi atau STR sebagai legalitas profesional di dunia kerja. Sumpah profesi disaksikan secara langsung oleh Ketua DPD Perhimpunan Profesional Pereka Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia atau Pormiki Jawa Tengah, Roni Rohman, Dekan Fkes Udinus, Eni Rahmani, Ketua DPC Pormiki Kota Semarang, Syaifuddin, serta sejumlah rohaniawan. Wisudawan terbaik Dewi Rahayuning mengaku senang dan bangga. Proses ini merupakan langkah awal untuk terjun di dunia kerja sebagai pekerja medis informasi kesehatan. Bagi saya, RMIK Udinus itu sendiri sangat peduli terhadap mahasiswanya dalam mengembangkan potensi, kemampuan kompetensi dari mahasiswanya sendiri. Dari pihak prodi apabila ada kompetisi pasti selalu mencoba mengajak mahasiswa dan memberikan bimbingan sehingga mahasiswa itu tidak belajar sendiri tapi juga bersama-sama dengan dosen. Pengen jadi PMIK juga tentunya di bagian coding. Reka medis itu termasuk tenaga kesehatan yang wajib diangkat sumpahnya karena mereka ada kewajiban ya untuk menjaga kerahasiaan informasi medis. Jadi mereka tidak boleh menyebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau berwenang, sehingga itu harus diangkat sumpah. Kemudian dengan perkembangan yang terakhir bahwa itu menjadi harus membuat STR maupun surat izin praktek itu, prosesi sumpah ini menjadi sesuatu yang wajib dan harus terdokumentasi karena mereka nanti kalau mau mengurus surat tanda registrasi itu dan mengurus SIP itu harus mencantumkan bukti prosesi sumpah. Diharapkan wisudawan D3 RMIK Udinus dapat segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Melsa Fiori melaporkan. Peran sekolah untuk membentengi siswa agar tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba sangat penting. Bisa melalui pembinaan atau penguatan karakter sehingga tertanam upaya pencegahan sejak dini. Upaya pencegahan dan antisipasi ini dilakukan SMA Negeri 1 Kaliwungu Kendal yang meluncurkan sekolah bersinar terang atau sekolah bersih narkoba dan obat-obatan terlarang. Kepala SMA Negeri 1 Kaliwungu, Siti Nurwikowati mengatakan, program ini dilakukan untuk membentengi dan mencegah peredaran dan penyalahgunaan
di lingkungan pelajar baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke anak-anak. Tidak hanya itu, dalam pembelajaran juga disisipi pesan bahaya narkoba sehingga tertanam di benak siswa. Dikatakan pula ada juga aksi nyata siswa mulai pembuatan poster dan pemasangan poster baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah. Sosialisasi terhadap siswa ini kita lakukan terus-menerus. Kemudian juga kita masukkan ke dalam pembelajaran, diselipkan ya, disisipkan. Jadi di RPP guru-guru itu ada yang menyinggung tentang narkotika, mengajarkan siswa tentang itu. Kemudian juga ada aksi-aksi lain, diantaranya kita juga masang poster-poster. Kemudian apalagi ya, kita bekerja sama dengan BNN. Peluncuran Sekolah Bersinar Terang dilaksanakan bersamaan dengan Sekolah Sehat dan juga perayaan HUT SMA Negeri 1 Kaliwungu. Sementara Kepala BNN Kabupaten Kendal, Ana Setiawati mengatakan, di Kendal sudah terbentuk 11 sekolah. Dengan ditambah SMA Negeri 1 Kaliwungu ini, sekarang yang menjadi Sekolah Bersinar menjadi 12. Ini program yang sangat efektif karena kita mengamankan lingkungan pendidikan. Anak-anaknya kita berikan bekal untuk bisa imun, berani dengan tegas menolak narkoba, bisa mengontrol emosi, dan berani melaporkan diri. Di Kendal ini sudah ada 12 ya? Kali ini yang ke-12. 12 ya? Iya, luar biasa sekali. Kami harapkan semua nanti sekolah di Kendal yang ada 34 SMA ini akan menjadi bersinar semuanya. Gelar karya P5 SMA Negeri 1 Kaliwungu sendiri sebagai salah satu roh dari kurikulum Merdeka. Dalam kegiatan ini juga dikukuhkan duta pelajar, baik duta anti narkoba, duta adiwiyata, duta prestasi, dan lainnya. Dari Kendal, Tim Liputan TVku melaporkan. Edonews masih akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Edu News. Ratusan siswa SMP Negeri 22 Kota Semarang antusias mengikuti program pelayanan dan edukasi kesehatan terpadu Pelajar Kota Semarang atau Peter Pan. Program ini sebagai upaya mencegah resiko penyakit tidak menular pada remaja. Ratusan siswa SMP Negeri 22 Kota Semarang ini berbaris mengantri untuk mendapatkan bekal sarapan mereka. Pagi itu mereka diwajibkan membawa bekal sarapan sehat yang terdiri dari nasi, lauk pauk, dan buah. Usai mendapatkan bekal sarapan masing-masing, para siswa tersebut dipersilahkan menyantapnya bersama-sama. Bukan tanpa alasan, ini dilakukan sebagai bagian rangkaian kegiatan pelayanan dan edukasi kesehatan terpadu Pelajar Kota Semarang atau Peter Pan. Program ini digagas oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang dan fokus pada pencegahan penyakit tidak menular pada remaja, diantaranya diabetes, jantung, hipertensi, dan gangguan jiwa. Mindsetnya adik-adik atau pelajar Kota Semarang ini supaya bisa berubah, terutama di dalam pola mindset untuk mencegah penyakit tidak menular. Jadi semuanya nanti akan kita perbaiki dalam edukasi di dalam kelas masing-masing, karena memang materi yang kita berikan tentunya yang informatif, lebih menarik, bentuknya visual, dan lain sebagainya. Sebelumnya kegiatan Peter Pan diawali dengan senam bersama yang bertujuan untuk melatih fisik agar tetap bugar dan terhindar dari resiko penyakit tidak menular. Kepala SMP Negeri 22, Rini Rusmiasih mengaku senang karena dipercaya sebagai tuan rumah dalam kegiatan Peter Pan kali ini. Terima kasih, Alhamdulillah SMP 22 dipercaya untuk kegiatan Peter Pan ini, dalam arti nanti untuk anak-anak supaya kedepannya ini lebih paham terkait dengan bagaimana sarapan yang sehat dan juga pembiasaan untuk hidup sehat. Selain senam dan sarapan bersama, para siswa juga diberikan tablet vitamin penambah darah agar terhindar dari anemia. Khusus bagi siswa putri, mengonsumsi tablet penambah darah secara rutin dapat mencegah resiko gangguan kesehatan reproduksi. Harapan saya untuk kedepannya ada event seperti ini lagi, karena eventnya ini dapat mengedukasi para siswa untuk menjalankan kehidupan yang sehat serta makanan yang sehat. Dari 16 titik program Peter Pan yang telah dilaksanakan sebelumnya, diharapkan dapat mengurangi resiko penyakit tidak menular pada remaja di Kota Semarang. Dari Semarang, Tim Liputan TV-ku melaporkan. Peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November setiap tahunnya diperingati secara berbeda di SD Negeri Ngalian 01 Semarang. Sekolah yang menggelar upacara bendera, petugasnya adalah para guru sendiri. Para siswa pun memberikan ucapan selamat pada para gurunya. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional ini dilakukan SD Negeri Ngalian 01 Semarang pada Sabtu siang. Berbeda dengan upacara seperti hari biasanya, yang petugasnya para siswa, dalam upacara Hari Guru kali ini justru para guru sendiri yang menjadi petugas upacaranya. Dengan khidmat, upacara pun berlangsung lancar tanpa kendala. Usai upacara, para guru menampilkan sejumlah tari-tarian hingga membacakan deklamasi puisi untuk para siswanya. Tidak ketinggalan, sebagai bentuk sayang terhadap gurunya, para siswa pun memberikan bunga dan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama ini mengajar dan mendidik mereka. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami SD Negeri Ngalian 1 mengadakan kegiatan peringatan Hari Guru Nasional. Kemasan kami pada kesempatan yang luar biasa ini memberikan motivasi kepada warga sekolah, terutama Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru juga harus menjadi pelopor pada anak-anak, sehingga kami siapkan untuk upacara dengan petugasnya semuanya dari Bapak Ibu Guru. Selain itu, kami juga memberikan reward pada Bapak Ibu Guru yang punya prestasi untuk kemajuan SD Ngalian 1 ini. Ya, tadi sudah memberi ucapannya, Ibu. Harapannya bisa lebih semangat lagi dalam mengajar, walaupun sudah bisa jadi guru yang lebih baik lagi dan lain sebagainya. Semoga saya selalu
Dan semoga bermanfaat hadiahnya ya Bu. Hari Guru Nasional sendiri diperingati setiap tanggal 25 November setiap tahunnya. Dan di momen tersebut banyak kegiatan dilakukan masyarakat untuk memberikan dukungan bagi para guru. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Demikian EduNews edisi kali ini. Saya Meisa Sasha dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja, koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. TVku, kanal pemilu milenial. Assalamualaikum pemirsa TVku. Kampus On TV menjumpai Anda kali ini bersama dengan saya Irma Winingsih, yaitu staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Sastra Jepang, jurusan Sastra Jepang. Kali ini akan mengajarkan atau memberikan pengetahuan mengenai pembelajaran kosakata bahasa Jepang dengan game QZ Goes to Japan. Langsung saja pemirsa. Ya, seperti kita ketahui, untuk pembelajaran bahasa asing pasti tidak lepas dari pembelajaran kosakata. Sementara dalam pembelajaran kosakata, kita juga akan menemui banyak kendala. Menurut Sajito, kosakata yaitu seluruh kata yang terdapat dalam satu bahasa atau kekayaan yang dimiliki oleh penutur atau juga penulis, serta data yang disusun selayaknya kamus yang disertai penjelasan singkat serta praktis. Sementara pendapat lain dari Goris Kraft menyatakan bahwa kosakata yaitu keseluruhan kata yang ada di ingatan seseorang yang bila
diucapkan atau didengar, maka akan menimbulkan reaksi. Nah, sementara itu, seperti kita lihat di slide berikut ini, kita akan melihat bahwa dalam pembelajaran kosakata kita menghadapi banyak permasalahan, diantaranya yaitu seringkali pembelajaran kosakata hanya tekstual, bukan konteks, sehingga kurang berkembang dan tidak menarik. Kedua, dengan tanpa audio visual jelas, kosakata yang diajarkan tidak akan bertahan lama dalam ingatan pembelajar bahasa asing tersebut. 3. Kurangnya kesempatan untuk menggunakan kosakata tersebut dalam contoh kalimat dan juga kesempatan untuk menerapkan dalam percakapan sehari-hari juga kurang karena native speaker yang ada di area, terutama di area Semarang ya, itu juga minim. 4. Metode pengajaran yang membosankan. 5. Hanya memaksimalkan fungsi otak kiri saja. Otak kanan belum dimaksimalkan. Sementara metode pembelajaran yang sudah ada, yang mendukung, yaitu tekstual, konteks atau total story teknik, audio visual, flashcard, game, total number teknik atau membuat cerita yang merujuk pada angka, total word teknik membuat singkatan-singkatan sebagai jembatan keledai. Selain yang A, sebetulnya dari B sampai F itu sudah mencoba menggunakan otak sebelah kanan. Karena apa? Sudah menggunakan selain teks, di luar teks, dan ini mendukung sekali pengembangan kosakata dan akan bisa bertahan lama dalam ingatan para pembelajar bahasa asing. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai skema otak manusia yang berfungsi dalam pembelajaran bahasa. Roger Westbury menemukan bahwa pada otak manusia terdapat fungsi yang berbeda dari belahan otak atau yang disebut dengan hemisfer kanan dan kiri. Perbedaan fungsi kedua belah otak tersebut dapat dilihat pada gambar setelah ini. Ini gambar otak, yang sebelah kiri antara lain logic, analisis, linear, tematik, dan sebagainya bisa kita lihat. Nah, fungsi otak sebelah kiri ini lebih kepada hal-hal yang logis, linear, perbedaan, urutan, bahasa, analitis, rasional, angka, tulisan, sistematis. Baik permisa, jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan ini, kita akan lanjutkan pembahasan dan tetap di Kampus On TV. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Ya, terima kasih karena Anda masih bersama dengan saya pada pembelajaran kosakata bahasa Jepang dengan menggunakan game QZ Goes to Japan. Ya.
seperti yang tadi kita lihat pada slide ya. Di sini hemisfer kiri atau otak belahan kiri ini berfungsi untuk hal-hal yang logis, linear, perbedaan, urutan, bahasa juga termasuk di sini, analitis, rasional, angka, tulisan sistematis. Jadi untuk bahasan-bahasan yang terstruktur, rapi, urutan, angka dan tulisan dibahas oleh hemisfer kiri tersebut. Sedangkan hemisfer kanan atau otak sebelah kanan cenderung berpikir lebih acak, holistik, persamaan, bentuk atau ruang, musik, berpikir lateral, tidak terstruktur, intuitif, kreativitas, khayalan, emosi, warna, cenderung tidak memikirkan hal-hal yang terlalu mendetail, serta mampu mengingat lebih lama dibanding hemisfer kiri. Nah, sekarang saya akan bicara mengenai QZ Goes to Japan. QZ Goes to Japan adalah game yang bergenre adventure atau petualangan, artinya bila cerita tamat maka game juga berakhir. Fitur permainannya adalah collecting items dan puzzle solving yang berwujud penyelesaian soal kosakata bahasa Jepang untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan metode Fuzzy State Machine atau dengan istilahnya menggerakkan non-play character. Namun di sini saya tidak akan membahas mengenai sistematika permainan QZ Goes to Japan. Saya hanya membahas bahwa QZ Goes to Japan ini adalah salah satu alternatif pembelajaran kosakata bahasa Jepang yang memaksimalkan fungsi otak sebelah kanan. Ini fiturnya bisa kita lihat di sini, QZ Goes to Japan. Nah, di sini QZ dalam konteks ini QZ akan pergi ke sekolah. Dan untuk ke sekolah dia harus menyelesaikan step-step yang mana step-step tersebut salah satunya adalah menyelesaikan atau mengisi kosakata bahasa Jepang. Nah, bila dia berhasil maka dia akan melanjutkan ke step berikutnya dan game ini akan berakhir bila dia sudah mencapai sekolah. Namun bila dia gagal maka ada harimau yang akan mendekatinya. Dan bila harimau itu sampai menerkam si QZ artinya game ini over dan pemain tidak dapat menyelesaikan permainannya atau gagal. Ini juga salah satu contohnya dari step permainan ini. Bisa kita lihat di sini dengan warna-warni yang menarik, dengan tokoh QZ yang digambarkan sangat lucu, saya kira bisa menambah daya tarik permainan ini. Karena seperti kita ketahui bahwa otak sebelah kanan sangat menyukai fitur-fitur atau visual, gambar-gambar, warna-warni ya dalam fungsinya. Seperti ini kosakata bahasa Jepang. Tentu saja di sini kita akan diperkaya, misalnya seperti kosakata bahasa Jepang yang buku, dalam bahasa Jepang hong, seperti itu tas, kabang dan sebagainya. Tentu saja harus mempunyai modal mengetahui atau sudah belajar hiragana atau tulisan bahasa Jepangnya. Ini juga, jadi harus mengisi ini jenis-jenis binatang, kemudian diisi juga misalnya barisan binatang bagaimana atau barisan institusi atau barisan kantor bagaimana dan seterusnya. Jadi selain juga harus mengisi kosakata, pemain juga harus bisa mendefinisikan jenis kata itu termasuk dalam bidang apa misalnya, ataukah itu barisan alat-alat kantor atau mungkin alat-alat sekolah atau perangkat untuk di rumah dan sebagainya. Ini contoh huruf hiragana, juga colorful yang artinya menambah daya tarik pembelajaran dengan QZ Goes to Japan ini. Di sini juga contoh. Nah, di sini menariknya. Bila gagal dan diterkam oleh harimau, maka ada tulisan gomenasai yang artinya maaf ya. Dan skornya juga terlihat di sini tidak full. Kemudian bila berhasil maka ada tulisan omedeto yang artinya selamat. Dan ada tulisan next level, berarti bisa melanjutkan ke level berikutnya. Nah, di sini kalau kita melihat dari istilahnya skema ini ya, ada pembelajaran kosakata bahasa Jepang, kemudian ada
game QZ Goes to Japan ini, apa saja sih fitur yang ada di situ yang mendukung pemaksimalan otak sebelah kanan? Ada game, ada bentuk-bentuk yang lucu, warna, suara, tantangan. Di sini intuitif dan inisiatifnya ditantang. Pemainnya ditantang intuitif dan inisiatifnya, yang artinya dia harus punya intuisi. Misalnya dalam memilah kosakata ini termasuk dalam bidang apa, misalnya apakah ini hewan, binatang, perangkat kantor, perangkat sekolah, dan sebagainya. Inisiatif artinya untuk bisa menghalangi harimau itu menerkam dia harus mempunyai banyak cara. Sama seperti game lainnya, saya kira game online lainnya, pemain harus mempunyai trik-trik tertentu untuk bisa melewati harimau itu. Nah, outputnya bagaimana? Jelas akan muncul kreativitas dari pemain. Mengingat lebih lama, jelas, karena ini memaksimalkan otak sebelah kanan. Tidak hanya menggunakan teks saja. Atraktif. Ini permainan yang penuh warna, colorful, dan juga penuh trik, maka dia akan menjadi menarik. Jumlah kosakata lebih berkembang, jelas, karena memaksimalkan otak sebelah kanan dan juga dengan menggunakan konteks, ini kosakatanya jelas akan lebih berkembang dibanding dengan teks. Variatif, ya variatif, artinya apa? Permainan ini membuat pemainnya itu menjadi lebih, istilahnya mempunyai banyak trik, banyak cara, kemudian dia juga lebih akan berpikir banyak tentang kosakata bahasa Jepang. Dia akan bisa mengembangkan kosakata bahasa Jepang dengan kreativitasnya tentu saja. Kemudian melatih fungsi otak kanan agar seimbang dengan otak kiri. Ini jelas sekali. Dengan menggunakan game ini, fungsi otak kanan akan lebih dimaksimalkan. Jika selama ini pembelajaran di kampus, di sekolah hanya terbatas pada teks saja, maka ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk pembelajaran kosakata bahasa Jepang. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan ini kita akan lanjutkan pembahasan. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. Ya, terima kasih karena Anda masih bersama kami. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai pembelajaran kosakata dengan menggunakan game QZ Goes to Japan. Nah, saya akan coba menjelaskan kembali, ya. Saya akan coba kembali ke belakang, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana proses pemaksimalan fungsi hemisfer kanan atau otak belahan kanan ini dalam game QZ Goes to Japan ini. Ya, kita lihat di sini slide-nya. Hemisfer kanan cenderung berpikir acak, tidak terstruktur.
kalau boleh saya gambarkan di sini bahwa game ini biasanya trik-trik para pemain itu dia akan berbeda-beda, bervariasi. Nah, artinya apa? Untuk bisa mencapai sekolah lebih cepat, maka seorang pemain akan memiliki trik tersendiri. Artinya, jalan menuju ke sekolah itu acak, tidak baku, tergantung dari pemainnya. Nah, di sini game ini mempunyai kelebihan di situ. Jalan yang diambil oleh QC jelas tidak sama dari setiap pemainnya. Semakin pintar pemain, maka dia akan semakin mencari jalan yang terdekat untuk bisa mencapai sekolah. Kemudian persamaan. Di sini, ya dia kemudian akan istilahnya setiap pemain sekalipun mempunyai trik yang berbeda, maka dia akan mencari jalan bagaimana untuk bisa mencapai sekolah. Artinya tujuannya sama. Ya, jadi dia mempunyai trik yang berbeda tapi tujuannya sama. Persamaan. Terus kemudian bentuk dan ruang. Dalam game QZ Goes to Japan ini jelas full bentuk dan ruang. Di sini banyak sekali ruang-ruang dan banyak sekali bentuk-bentuk yang mewakili tantangan-tantangan yang ada dalam game, misalnya seperti jurang, seperti ada laut, ada gunung dan sebagainya. Itu mewakili bentuk dan ruang dalam game QZ Goes to Japan ini. Kemudian musik. Jelas di sini bahwa musik yang digunakan untuk game ini musik yang lucu, musik yang komunikatif sehingga pembelajar merasa nyaman untuk menggunakan atau memainkannya. Dan mungkin pembelajar bahasa asing tersebut akan bisa mengidentifikasi bahwa oh musik ini berarti ini, musik ini berarti dalam kondisi bahaya misalnya. Ada buaya, ada harimau mendekat misalnya. Dan seperti itu. Jadi belajar untuk bisa mengidentifikasi musik di sini para pembelajar bahasa asing tersebut, bahasa Jepang tersebut. Kemudian tidak terstruktur. Tidak terstruktur, jelas di sini tidak struktur karena permainannya bisa melompat-lompat, tergantung dari pemain. Di sini saya tidak akan menjelaskan semua karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya menerangkan yang di dalam game QZ Goes to Japan ini dominan. Ya. Di sini intuitif, pemain jelas akan mempunyai intuitif atau mempunyai intuisi yang tajam untuk bisa mencapai sekolah dengan lebih cepat dan menghindari bahaya diterkam harimau. Dengan intuisi yang tajam tersebut, maka harimau akan bisa dihindari dan QZ bisa pergi ke sekolah lancar ya. Kemudian kreativitas. Di sini dalam permainan ini dengan berbagai tantangan yang ada, dengan berbagai dimensi warna dan sebagainya ya. Itu selain untuk memainkannya, saya rasa pembelajar juga terpacu kreativitasnya untuk bisa menciptakan game-game serupa atau paling tidak mencari game-game serupa yang mungkin lebih menantang. Nah, dengan adanya kreativitas ini salah satu dari unsur soft skill ya, dan jelas sangat-sangat bagus untuk tidak hanya untuk pendidikan sikap mahasiswa, tapi juga untuk dalam pembelajaran bahasa asing ini dia akan mencari model-model pembelajaran kosakata yang lain tentu saja. Ini akan memacu kerja hemisfer kanan. Kemudian khayalan. Ya, khayalan untuk bisa membuat QZ berhasil sampai ke sekolah. Ya, supaya mereka terpacu dan menghayal bagaimana QZ bisa sampai ke sekolah dengan cara yang tercepat. Seperti itu, mahasiswa akan terpacu juga imajinasinya, terpacu juga intuisinya, kemudian juga kreativitasnya, sehingga bisa membuat QZ berhasil ke sekolah dengan cara yang paling cepat. Nah, untuk bisa mencapai ke sekolah dengan cara yang cepat, tentu saja mahasiswa atau pembelajar bahasa tersebut mempunyai trik-trik untuk bisa menyelesaikan soal-soal kosakata bahasa Jepang yang ada dalam game ini. Terus emosi juga terlibat di sini karena
mahasiswa yang mungkin gagal akan merasa kecewa. Artinya, oh saya belum terlalu pandai untuk bisa memberikan kosakata dalam game itu, menjawab kosakata yang ada. Artinya dia terpacu lagi untuk belajar. Kemudian mahasiswa yang berhasil tentu saja akan merasa, oh saya berhasil menyelesaikan ini dan saya butuh tantangan yang lebih lagi. Artinya dia tertantang untuk belajar kosakata dengan lebih lagi. Warna, bentuk dan sebagainya jelas di dalam game ini colorful, jadi saya rasa sangat-sangat menarik. Nah, itu sedikit pendapat saya mengenai memaksimalkan fungsi hemisfer kanan dalam QZ Goes to Japan ini. Dan sebetulnya kita sepantasnya berterima kasih kepada para pencipta game-game online yang mampu berpikir lebih dalam untuk supaya game itu bermanfaat dalam pembelajaran kosakata bahasa Jepang atau dalam pembelajaran kosakata bahasa asing yang lain, atau yang jelas untuk pengembangan bahasa. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam topik pembelajaran kosakata bahasa Jepang melalui game QZ Goes to Japan. Ya, pada segmen terakhir ini saya jelas kembali berterima kasih kepada para kreator-kreator game online yang mampu memberikan istilahnya kontribusi dalam pembelajaran bahasa asing, terutama kosakata ya. Dan saya yakin game-game serupa pasti akan banyak juga. Dan saya harapkan para pengajar dapat kreatif mencarikan game-game serupa supaya pembelajaran kosakata bahasa asing ini dapat lebih berkembang. Tidak hanya terbatas pada tekstual indoor di kelas, tapi juga lebih variatif. Bisa outdoor dan bisa berupa outdoor game dan sebagainya. Kemudian juga yang terpenting adalah kita harus menyadari bahwa dalam pembelajaran kosakata bahasa Jepang ini memaksimalkan fungsi otak kanan sangat-sangat dipentingkan. Karena apa? Karena kalau hanya mengandalkan tekstual saja, maka pembelajar bahasa asing tidak akan bertahan lama menghafal kosakata tersebut, mengingat kosakata tersebut. Efeknya apa? Saat mau mempraktekkan dalam percakapan, dia akan mengalami kesulitan karena sudah lupa dengan kosakata tersebut. Jadi saya harapkan pengajar bisa lebih kreatif mencarikan model-model atau metode pembelajaran kosakata bahasa asing tersebut. Ya, di sini sebagai penutup, saya sekali lagi mengharapkan peran serta para pengajar bahasa asing
untuk bisa lebih variatif dalam mencarikan model-model pengajaran bahasa asing, terutama untuk kosakata, dan mencari game-game serupa seperti QC Goes to Japan ini menjadi alternatif yang bagus. Jika kita perhatikan, sebetulnya mahasiswa sekarang tidak akan mengalami kesulitan untuk bisa memainkan game online tersebut. Jadi pengajar tidak perlu khawatir bahwa mahasiswa tidak akan mengalami kesulitan di masalah IT-nya atau seterusnya. Tidak, mahasiswa sekarang mungkin akan lebih progres dalam hal IT. Jadi kita tinggal mengarahkan saja dan kita tinggal membimbing. Kemudian kita akan bisa mengaplikasikan pembelajaran kosakata tersebut dalam percakapan sehari-hari. Dan saya harapkan bila pemaksimalan hemisfer kanan ini bisa berfungsi dengan bagus, maka kosakata yang dihafalkan akan bertahan lebih lama, diingat lebih lama. Ya, demikian bahasan kali ini. Saya harapkan bisa bermanfaat bagi para pengajar dan juga para pembelajar bahasa asing. Dan juga saya harapkan bisa menumbuhkan kreativitas dalam pembuatan game-game online serupa. Jadi pembuatan game online tidak hanya sebatas permainan, tapi bisa bermanfaat untuk pembelajaran bahasa asing, khususnya kosakata. Ya, baik pemirsa, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Kampus On TV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 hingga 7 malam hanya di TV-ku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.